menggunakan konten dari media yang berbeda ya, atau media lain. Nah, itu juga bagian-bagian yang kita akan kaji ya secara lebih jauh ya, secara lebih dalam. Khususnya Anda bisa melihat bahwa untuk melahirkan sebuah konten ya, apakah itu konten berupa video jurnalistik ya, atau jurnalistik video, atau konten berupa teks dan fotografi, itu membutuhkan sebuah proses ya. Dan Anda sebetulnya sudah mengenal ya, sudah melakukan ya, bukan hanya mengenal tapi melakukan dengan menggunakan sarana yang sudah disediakan ya. Kita akan membahas tahapan-tahapan yang dikenal ini ya, yang sebetulnya menjadi tahapan yang umum ya, tahapan yang selama ini juga dilakukan ya di banyak media, karena konten video itu sekarang sudah menjadi sebuah keharusan ya, media untuk ada konten videonya. Dan sebagaimana biasa, kita juga nanti akan menyiapkan materi ya, materi ini akan kita bagikan, selain nanti juga akan kita upayakan untuk membuat video ya, video pembelajaran yang nanti juga akan kita share di grup. Dan perlu diketahui, kita kan ada beberapa pertemuan ya yang sebetulnya terkait dengan kalender ya. Kaitannya adalah karena pertemuan itu hari libur ya. Nah, itu kan tanggal merah. Jadi kita harus ada kuliah-kuliah pengganti nanti ya. Kuliah pengganti itu nanti bisa dilakukan selain dengan menggunakan Zoom ya. Kita juga akan menggunakan materi-materi yang sudah dipersiapkan, dan tentu saja salah satunya adalah dengan pencapaian ya, pencapaian mahasiswa dalam materi yang sudah kita berikan ya. Dan tentu saja terkait dengan itu ya, karena kita fokus hari ini membahas tentang multimedia journalism ya, atau jurnalistik multimedia, yang sudah tidak lagi hanya dilakukan oleh sebagian media ya, tapi itu sudah menjadi sebuah keharusan ya, karena media tidak bisa menghindari betapa kuatnya posisi media sosial ya. Sekarang media sosial itu sudah berubah menjadi salah satu panduan ya, panduan informasi buat masyarakat. Nah, keunggulan media sosial salah satunya adalah dari adanya multimedia ya. Jadi dia dilengkapi video, dilengkapi dengan teks ya, dilengkapi juga dengan foto ya, bahkan dilengkapi juga dengan audio ya, dan narasi-narasi yang mendukung karya tersebut. Nah, untuk membuat sebuah karya multimedia ya, khususnya kita membahas tentang konten video jurnalistik ya, jurnalistik video ini tentu Anda nanti harus melakukan ya, dan Anda harus menentukan ya akan meliput apa, karena karya Anda itu harus ada videonya ya. Dan video itu sekarang banyak kemudahannya, karena Anda hanya cukup menggunakan sarana ponsel ya. Jadi ponsel Anda digunakan untuk membuat video yang nanti kemudian Anda unggah ya, baik di YouTube ya, khususnya di YouTube. Dan kalau videonya singkat ya, Anda bisa memenggal ya, menyingkat video tersebut ya menjadi bagian-bagian video-video pendek, tapi jadi satu kesatuan. Nah, itu terkait dengan teknis ya. Jadi kalau Anda merasa videonya perlu dipenggal gitu ya, disajikan dengan potongan-potongan video yang Anda jadikan satu rangkaian gitu ya, diupdate dengan video berikutnya, diupdate. Nah, itu berarti Anda bisa membuat, misalnya untuk satu konten ini, untuk videonya Anda bisa bikin 5 ya, bisa bikin 7 ya, karena videonya kan durasinya tidak lama. Anda bikin 5 menit ya, Anda penggal-penggal jadi 1 menit, jadi bisa 5 video. Nah, itu juga efektif, karena sebetulnya yang menentukan itu bukan harus panjang lebar ya. Justru video-video singkat itu lebih bisa masuk ke halayak ya, artinya ke pembaca.
ke penonton ya. Penonton itu akan sangat dibantu ya dengan video-video yang merupakan pemadatan ya, atau resume ya, atau bagian yang membuat penonton itu tertarik ya. Nah, itu dengan teknik Anda membuat angle-angle yang tentu berkaitan dengan tema yang Anda angkat ya. Nah, tentu salah satu syarat untuk membuat video ya, itu berarti Anda harus ada kalau terkait dengan jurnalistik itu ditentukan dengan salah satunya adalah membuat liputan peristiwa ya. Artinya harus ada peristiwa dulu baru Anda bisa membuat video ya. Tapi apakah peristiwa itu harus terjadi dulu gitu ya, atau Anda merencanakan? Nah, ini bisa kita bahas ya. Jadi kalau terkait dengan sebuah tahapan ya, tentu Anda harus punya perencanaan ya. Jadi bagaimana caranya Anda membuat sebuah video ya? Bisa yang berkaitan dengan peristiwa ya. Peristiwa itu misalnya kebakaran ya, kecelakaan lalu lintas, bencana alam ya, demonstrasi mahasiswa ya, dan sebagainya. Jadi kalau peristiwa itu salah satu cirinya ya, ciri yang utamanya adalah dia tidak bisa disajikan di luar waktu yang sudah ada ya. Artinya waktunya itu sangat pendek ya, untuk mengunggah konten tersebut. Jadi konten tersebut tidak boleh melewati batas waktu yang tersedia. Ya, misalnya waktunya itu dia terjadi hari ini ya, pukul 12.00, berarti Anda harus membuat tahapan merencanakan untuk membuat video tersebut ya. Artinya peristiwa itu terjadi jam 12 ya. Misalnya peristiwa kecelakaan lalu lintas ya, yang ya kita ambil contoh kecelakaan kereta api ya, kereta api yang bertabrakan di India tersebut ya, ada 3 buah kereta api yang bertabrakan dan korbannya cukup banyak ya. Nah, itu tidak bisa ditunda ya. Nah, itu bedanya ya. Jadi Anda tidak bisa menunda peliputan ya, tidak bisa menunda publikasinya ya, atau pengunggahan karya tersebut ya. Jadi ditunda, oh ini karyanya bagus, pokoknya saya akan sajikan nanti ya. Misalnya kejadian jam 12 Anda sajikan jam 7 ya, 7 malam ya, atau jam 5 sore, atau bahkan besok harinya ya. Nah, itu sudah tidak bisa ya cara seperti itu, karena tentu saja Anda akan kalah pertama dari netizen ya, netizen yang sangat aktif ya, yang bisa memberikan informasi awal secara lebih lengkap ya. Misalnya kita ambil contoh salah satunya adalah peristiwa pendakian gunung ya. Seorang pendaki gunung asal Malaysia, Rapi Chandran, baru-baru ini jadi pembicaraan hangat ya. Karena dia ternyata sudah sekarat ya di ketinggian 27.000 kaki ya, di Mount Everest ya, gunung tertinggi di dunia. Berarti memang salah satunya karena suhu yang dingin ya. Suhunya itu adalah minus 30 derajat, dan kemudian ini yang saya akan bicarakan ya, akan bahas, karena nanti ini berkaitan juga dengan Anda ya. Jadi Anda harus bisa menangkap momen yang tercepat ya. Nah, itu bagaimana ya, karena kan waktu itu si Rapi Chandran ini ya, dia mencoba melupakan ya peristiwa yang sebetulnya hampir merenggut nyawa dia ya. Dia di puncak gunung, dia dalam keadaan sekarat ya, karena sudah beberapa saat lagi mungkin dia akan hilang nyawanya ya. Kenapa nyawanya akan hilang? Karena salah satunya terkait dengan suhu yang mencapai minus 30 derajat ya. Artinya luar biasa ya. Oksigennya juga sangat tipis ya. Nah, luar biasanya
Rapi Chandran ini diselamatkan oleh seorang Sherpa, ya, atau yang disebut sebagai pemandu, ya, di Gunung Mount Everest itu, ya. Kalau Anda pernah membaca atau melihat sajian-sajian atau bahkan mendaki gunung, ya, Anda tentu mengenal istilah Sherpa, ya. Sherpa itu memang dikenal di kawasan Himalaya itu, ya, karena banyak sekali orang yang memang bekerja untuk membantu para pendaki gunung, ya. Dan kita mungkin juga ada, ya, di Rinjani. Anda bisa ke sana, dan di sana ada Sherpanya. Ada Sherpa yang akan membantu kita memandu, menemukan jalan yang paling baik lah, ya, agar tidak tersesat, ya, karena memang medannya sangat berat, ya. Tapi Gunung Rinjani belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Mount Everest itu, ya. Nah, itu kalau Mount Everest kan memang oksigen sangat tipis. Jadi kalau kita lihat, ya, misalnya Bolivia, ya, kalau Anda pernah membaca atau melihat sajian sepak bola, ya, Bolivia itu kan ada di ketinggian, ya, di La Paz namanya. Nah, kalau main bola di situ, ya, biasanya banyak tim-tim dari negara-negara yang tangguh itu tidak berdaya, ya, kalau bertandang ke Bolivia karena oksigen yang sangat tipis, ya. Nah, itu terjadi juga di Mount Everest tersebut, ya. Jadi orang yang sudah hampir meninggal ini diselamatkan, ya, dengan salah satunya membawa tabung oksigen, ya. Tabung oksigennya diberikan ke Rapi Chandran itu, ya. Dan dia sudah tidak bisa bergerak, artinya dia sudah ditutup dengan sleeping bag, ya, dan dia sudah tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun, mungkin sebagian dari tubuhnya sudah beku, ya. Nah, itu terjadi pada sosok yang tentu saja, ya, ya, betul. PPT-nya belum ganti slide, ya, jadi memang belum, saya belum masuk ke slide berikutnya, ya. Jadi kita baru di tahapan membahas, ya, membahas tahapan awal, ya. Tadi kan kita bahas tentang contoh-contohnya dulu, ya. Contoh-contoh yang bisa membuat Anda mendapatkan ide, ya. Tadi kan kita bahas tentang kecepatan, ya. Kecepatan informasi melalui media sosial itu sangat luar biasa. Jadi kalau Anda menunda, ya, menunda untuk mengunggah konten Anda, nah, Anda pasti tidak akan bisa menjadikan konten itu sebagai mempunyai nilai berita, ya. Artinya orang sudah tahu semua, ya. Misalnya Anda baru menulis tentang kecelakaan kereta api yang melibatkan 3 kereta itu, ya, yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ya, mungkin beberapa minggu yang lalu. Hari ini, ya, Anda baru meliput, ya, baru menyiapkan semua bahan, ya, kemudian mengunggahnya. Nah, itu tentu Anda bisa menilai, ya, kalau Anda membuat karya seperti itu, jadi tidak bisa disebut sebagai karya jurnalistik, ya. Karya jurnalistik tentu harus bisa Anda bedakan sebagai karya yang bukan sejarah, ya. Ini karya jurnalistik itu jadi karya yang memang benar-benar mengandung kualitas, ya, mengandung nilai-nilai kebaruan, ya. Apalagi kalau kita bahas tentang jurnalistik video, ya, atau video jurnalistik, ya, karyanya adalah video jurnalistik. Video jurnalistik itu kalau Anda buat hari ini, ya, Anda sajikan beberapa jam yang akan datang, ya, itu sudah tidak merupakan news, ya. Walaupun bisa kalau misalnya tidak ada orang lain yang melakukan peliputan yang sama, gitu, ya. Nah, yang jadi masalah ada ketika peristiwa itu kan memang biasanya akan dengan cepat tersebar, ya. Apalagi di dunia jurnalistik biasanya wartawan itu akan lebih cepat tahu peristiwa yang baru terjadi, ya. Jadi mereka akan datang ke lokasi peristiwa dan langsung diunggah, gitu, ya, langsung dijadikan sebagai konten, sementara konten yang Anda buat Anda tunda, gitu, ya, Anda simpan karena mungkin menurut Anda, wah, nanti aja deh kalau sudah
dingin misalnya ya, sudah adem gitu ya, misalnya peristiwanya terjadi jam 12 sedang panas-panasnya dan Anda menunda. Nah, itu tentu tidak bisa dilakukan di era jurnalisme modern seperti sekarang ya. Nah, kita dari contoh-contoh tadi Anda bisa mendapatkan gambaran ya kira-kira seperti apa yang dimaksud sebagai karya jurnalistik video itu ya. Karena ini nanti juga ada berkaitan dengan tugas ya, tugas yang dikerjakan di pekan ini dan menjadi karya jurnalistik ya, karya jurnalistik buat Anda semua ya. Kita lihat ya bahwa tahapan yang harus dilakukan ya ketika Anda membuat video jurnalistik ya dan sampai publikasinya itu adalah setidaknya melakukan tahap mengumpulkan ide dan materi ya. Memang yang harus dikuasai adalah untuk lebih dulu Anda punya ide dulu ya. Idenya apa ya, akan meliput apa ya, materinya sudah ada belum gitu ya, sudah punya materi belum ya, dan seterusnya. Karena kalau yang namanya video itu kelengkapannya lebih dibandingkan berita tulis dan foto ya, yang salah satunya berkaitan dengan pembuatan video ya. Jadi Anda harus punya gambaran bikin videonya seperti apa, ngambil gambarnya seperti apa, dan bagaimana angle-nya gitu ya, dan terusnya. Itu ada bagian-bagian yang harus Anda persiapkan ya. Yang pertama adalah melakukan penelitian dan perencanaan ya. Artinya apa yang harus Anda lakukan itu? Ya, riset itu ya, atau penelitian itu mungkin Anda bisa melakukan observasi ya, survei ya, atau bergerak lah ya, istilahnya harus bergerak, kemudian bisa mengumpulkan semacam informasi awal gitu ya. Anda dengar-dengar dulu gitu ya, untuk tahu gitu ya apa yang nanti Anda bisa angkat ya dari sebuah tema tersebut ya, karena Anda harus memikirkan itu ya. Jadi Anda melengkapi dengan sebuah karya jurnalistik video ya, karya video yang mengandung nilai jurnalistik ya. Itu harus Anda lakukan dengan tentu saja Anda menggali informasi awal ya, sebanyak-banyaknya, kemudian mencatatnya ya. Kemudian ya Anda harus bisa membuat perencanaan ya, perencanaan dari apa yang nanti Anda akan lakukan ya untuk membuat video itu. Nah, kesannya secara teori ini panjang ya, tapi tidak gitu, karena Anda justru harus lebih cepat ya, karena yang ditunggu adalah karyanya ya. Jadi Anda harus lebih cepat, membuat rencananya juga lebih cepat, mendapatkan idenya juga harus cepat gitu ya. Tidak bisa hanya Anda pokoknya bikin gitu ya, tapi tidak punya ide, tidak punya perencanaan. Nah, itu pasti akan melahirkan karya yang tidak bermanfaat ya. Artinya karya itu tetap ada tapi tidak bermanfaat buat orang banyak ya, karena kan operasi jurnalistik itu memang harus ada nilai manfaatnya buat orang banyak ya, buat khalayak. Nah, kemudian apa yang harus Anda lakukan setelah tahapan riset dan membuat rencana itu sudah Anda buat ya? Tentu yang berikutnya Anda lakukan adalah Anda menulis ya, menulis naskah ya. Menulis naskah, kemudian Anda mengumpulkan materi ya. Artinya mengumpulkan materi itu seperti apa? Bisa berupa pengambilan videonya ya, gambar video, kemudian merekamnya ya, dan seterusnya. Mengisi suaranya ya. Bagaimana caranya itu tentu Anda bisa melakukan dari sejumlah aplikasi yang tersedia ya. Bisa juga dari aplikasi video, dari video yang ada di ponsel Anda gitu ya, bisa juga gitu ya. Tapi tentu kalau Anda pakai aplikasi misalnya Filmora ya, atau Snapchat ya, atau Hello, atau Capcut ya, Capcut, atau kemudian bisa juga menggunakan sarana yang lain ya, media sosial. Sebelum Anda mengunggahnya ya, Anda bisa mengedit di situ. Tapi yang paling penting adalah Anda tahu tahapan itu ya. Kemudian
Yang berikutnya adalah penyuntingan ya. Penyuntingan ini kata lain dari editing ya. Editing ya. Kemudian di situ apa yang harus Anda lakukan? Anda tentu harus melihat videonya ya, hasil videonya seperti apa. Kemudian mendengarkan ya suaranya. Ya, suaranya cukup atau tidak ya. Berarti kalau suaranya tidak terdengar, Anda harus mengisi suara ya. Melengkapi suara video tersebut ya untuk Anda membacakan naskahnya ya yang sudah Anda persiapkan tentu saja. Bisa juga Anda melakukannya secara langsung ya pada saat naskah sudah terjadi, sudah ada, Anda langsung membacakan ya. Jadi videonya ada suaranya. Karena kalau tidak ada suara, salah satu yang membuat orang tidak mau menonton video adalah kalau tidak ada suaranya ya, atau ada suara tapi tidak terdengar ya, atau ada suara tapi yang disampaikan tidak jelas ya. Spellingnya tidak jelas ya, sehingga penonton tidak bisa mendengar apa yang Anda sampaikan. Nah itu kan perlu tahapan itu ya, tahapan Anda melatih suara Anda, tahapan Anda mengeluarkan suara yang bisa terdengar ya. Anda bisa mencoba beberapa kali misalnya merekam suara Anda dengan membacakan naskah gitu ya, itu sejauh mana mic-nya ya, mic-nya apakah harus dekat atau bisa jauh, atau Anda menggunakan sarana bantuan ya, sarana bantuan mic ya, mic-nya, mikrofonnya ya, mikrofon bantuan ya, yang merupakan tambahan dari tentu saja perangkat Anda, sehingga itu pasti lebih jelas ya. Bisa Anda taruh di kerah baju ya, bisa Anda taruh di dekat kancing yang paling atas, pokoknya dekat dengan gelombang suara Anda ya. Jadi tidak boleh terlalu jauh ya. Seringkali yang membuat video itu lupa ya, lupa dengan kelengkapan ini ya. Kelengkapan suara ini sangat penting, jadi Anda harus bisa melakukan penilaian ya, apakah suara Anda sudah cukup atau belum ya. Kemudian Anda melakukan penyuntingan naskah ya, dan berikutnya adalah tahapan produksi final ya, dan yang terakhir adalah membuat publikasi ya, publikasi dari karya